Pakaiannya itu pakaian yang minim. Sampai beliau sering sholat hanya pakai, mohon maaf kalau di kita ya celana komprang saja, lalu jubahnya dikalungkan di lehernya, ligan. Itu para sahabat juga ada yang komplain. Tapi Ibnu Abbas karena seorang ulama yang dapat doa khusus ketika kecil, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, punya alasan. Saya sengaja ketika sholat terkadang memakai pakaian yang sangat minim karena saya khawatir kalau semua para sahabat yang menjadi panutan setiap sholat itu pakai jubah yang rapi, orang awam mengira sholat itu nutup auratnya harus begitu. Masuk akal. Padahal kan tidak harus begitu. Ada aurat minimalis, ada aurat sempurna, menutup aurat minimalis. Karena tidak semua orang itu mampu beli jubah baju yang sempurna menutup aurat. Bisa jadi ada, dan pasti ada itu di antara kita yang sangat fakir dan miskin karena tidak tersentuh oleh Basnas Kota Batam mungkin. Itu dia punyanya kaos bolong-bolong. Kalau memahami bahwa nutup aurat harus jubah rapi, dikhawatirkan malah nggak sholat. Sehingga Ibnu Abbas yang jadi panutan itu terkadang bahkan sering banyak riwayat kalau sholat hanya pakai celana komprang, bajunya itu malah hanya dikalungkan di lehernya. Nah ini semua ada hikmah, dan kita setelah mengetahui alasan beliau yang memang ulama di generasi sahabat, kita memakluminya. Makanya Imam Al-Ghazali ini saya simpulkan sepertinya dalam sholat mengikuti madhabnya Ibnu Abbas, yang ketika jadi imam khususnya gak boleh lama-lama, harus cepat selesai. Beliau katakan pertama yang harus dijaga ayu khaffifas sholat. Kalau sholat jadi imam jangan panjang-panjang ayat atau surah yang dibaca. Sahabat Anas itu memberikan kesaksian bahwa Nabi itu kalau jadi imam sholatnya cepat. Sampai beliau katakan, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atamma min sholati Rasulillah. Masya Allah. Saya banyak sholat menjadi makmum, tapi sungguh tidak ada yang seperti Rasulullah dalam cepatnya dia ngimami, tapi juga sempurna menjalankan rukunnya. Jadi kalau jadi imam itu sunnah-sunnah jangan dikerjakan semua, jangan ya. Semisal saat ruku ya sudah tasbih 3 kali saja, jangan lebih dari itu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan imam ruku sujud kok baca tasbihnya lebih dari 3 makruh. Baca tasbih ruku, sujudnya juga doa itu semua dibaca. Padahal dalam Bidayatul Hidayah beliau ketika menjelaskan tentang sunnah-sunnah sholat itu kan bacaan ruku panjang. Itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam jangan. Pesan Nabi SAW, idza shalla ahadukum linnas, ketika kamu ngimami manusia, falyuhaffif, singkat, ringankan sholatmu, jangan terlalu lama. Fa inna fihim adh-dhaif was-sakim wal kabir, karena di belakangmu itu ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang tua, ada yang punya hajat, mungkin ada yang mau cepat kembali ke kantor. Kalau kamu jadi imam, falyukhaffif, ringankan sholatmu. Fa idza shalla li nafsi, tapi kalau kamu sholat sendiri, falyutawwil masya, mau 2 rakaat 3 jam enggak masalah. Ya, banyak riwayat para sahabat sholat malamnya khatam Quran. Sholat sendiri Nabi sampai kedua kakinya bengkak. Ini terkadang dijadikan dalil oleh mereka yang sholat jamaah itu lama, padahal itu dalil Nabi sholat sunnah.
Nabi kalau sholat saking lamanya berdiri, kedua kakinya sampai itu bukan jamaah. Kalau jamaah Nabi meringankan sholatnya. Ini pertama. Yang kedua, wala yukabbiru ma lam yafraq al muadzin minal iqamah wa ma lam tastawi sufuf. Jangan takbir dulu kalau iqamah belum selesai dan meratakan menata barisan. Ya, shaf disunahkan sebelum mulai takbir, lihat jamaahmu lalu perintahkan agar mereka meratakan shaf, mereka merapatkan shaf, entah dengan bahasa Indonesia rapat dan luruskan shaf, atau dengan bahasa Arab tiru-tiru Imam Masjidil Haram, istaw wa'tadilu wala takhtalifu, atau sawwu sufufakum. Silakan jaga itu. Jangan koma selesai tidak melihat jamaah belakang langsung main takbir saja, jangan. Tapi jangan sekali-kali takbiratul ihram sebelum selesai iqamah dan sebelum kamu yakin shaf itu barisnya rapat dan rapi. Rapat bukan kok berarti harus tempelkan anggota tubuh ke kanan kiri kita, bukan ya. Tapi rapat dalam pengertian adah. Kalau menurut adat itu sudah dianggap rapat, sekiranya tidak bisa dimasuki satu orang itu cukup. Enggak kok terus pertentangan cari kaki orang, itu enggak ya. Itu mengartikan rapat seenaknya sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Dia memang melakukan sunnah dalam pemahaman dia tapi dia melakukan hal yang haram, minimal makruh, karena mengganggu khusyuknya sholat orang lain. Pernah nggak sholat di samping orang yang sholatnya seperti itu? Saya punya pengalaman, mau ngisi kultum tarawih di Masjid Agung saat sholat isya. Itu saya di samping orang yang sholatnya seperti itu. Kaki saya sudah saya jauhkan, dicari-cari. Bener itu, dicari, ditempeli. Sampai dalam hati, kurang ngajar orang ini, ya kan saya bahas nanti dalam kultumku. Aku sudah begitu. Ya Allah. Tapi ketika dia tahu saya yang naik, terus kabur. Bener ini. Itu cerita nyata yang saya alami, terganggu sekali. Sama dengan saat sujud merenggangkan kedua tangan, sunnah. Tapi tidak kok kemudian lalu menyakiti kanan kiri kita sehingga hilang khusyuknya. Gimana nggak hilang, sudah tuangannya begagah begitu, sangat terganggu kita yang di sampingnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yurfi'ul imam sautah. Yarfa'u juga boleh ya, kalau kita jadikan muta'addi ya. Yurfi'ul imam sautah bit takbirat wala yarfa'ul ma'mum sautah illa biqadri ma yasma' nafsah. Imam ketika takbir kenceng, tapi kalau sekarang khususnya di Batam ya nggak usah kenceng, sudah terdengar. Sebab ada mikrofon, ada muballiggus saut, sesuatu yang menyampaikan suara kita. Ya, jadi harus kenceng takbirnya. Makmum nggak boleh. Makmum takbir, baik takbiratul ihram, takbir intiqal, ya yang penting telinganya dengar. Takbiratul ihram khususnya ya, karena rukun qauli itu minimal telinga kita dengar, nggak boleh dengan batin. Rukun qauli yang 5 itu harus diucapkan dan minimal telinga kita dengar. Kemudian imam disunahkan niat menjadi imam, makmum wajib niat menjadi makmum ya. Andi imam saat mimpin jamaah enggak niat jadi imam, sholatnya sah, jamaahnya sah, tapi dia tidak dapat pahala jamaah karena niat menjadi imam itu tidak wajib. Kalau niat menjadi makmum wajib. Ada orang sholat
di belakang orang lain, dari awal sampai akhir ngikuti gerakan orang lain tersebut, tapi dia tidak niat muqtadiyan atau makmuman, maka batalat sholatu, sholatnya batal. Yang keempat yang harus dijaga oleh seorang imam, yusirru bidu'ail istiftah wa ta'awud. Ketika baca doa iftitah pelan saja ya, jangan kenceng-kenceng. Dan juga ketika ta'awud sebelum Fatihah pelan, enggak usah kenceng-kenceng. Sudah kenceng dilakukan pula. Sama dengan kunut subuh ya. Kunut subuh itu kalau keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, saat muji Allah, imam jangan kenceng. Dalam kunut itu kan ada doa, ada muji Allah, ada sholawat. Doanya itu Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Sudah di situ saja kenceng. Dan pakai dhamir mutakallim ma'al ghair, makruh kalau seseorang doanya diamini orang lain tapi dia menggunakan dhamir mutakallim wahda, Allahumma hadini, untuk dirinya. Itu kata Nabi, orang yang khianat pada kaum yang mengamini doanya harus Allahumma hdina. Kalau fa'inaka taqdi enggak usah kenceng-kenceng, sebab itu bukan doa yang enggak perlu diamini. Itu pujian kita kepada Allah. Fa'inaka taqdi pelan, makmum biar juga muji Allah. Fa'inaka taqdi kenceng, makmumnya amin. Lah apa yang diamini wong itu bukan doa. Ya. Dan di Batam itu ada yang praktek kunutnya itu dari awal sampai akhir imamnya kenceng. Imamnya kenceng, ada itu. Ada. Dan semua tahu itu karena masjidnya sangat terkenal. Nah, terus amin itu kan artinya ya Allah kabulkan doa imam. Lo bukan doa kok. Gitu loh. Lo amin kok. Makmumnya amin. Fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, amin. Lo apa yang diamini wong itu? Bukan doa. Wa sallallahu itu selawat doa. Maka wa sallallahu imam kenceng, makmum terkadang mohon maaf imam enggak paham loh sedetil ini. Dia hanya ngikuti pokoknya kalau doa kunut fa innaka taqdi pelan, tapi enggak paham kenapa pelan. Karena itu bukan doa, itu pujian kita kepada Allah dan enggak perlu diamini. Fa innaka taqdi. Makanya dalam Fathul Mu'in itu disunnahkan. Yang keempat ya. Kemudian kita singkat. Yang kelima, yaskutul imam saktah akibal Fatihah. Setelah Fatihah itu jangan langsung gas surat, jangan. Tapi kasih jeda. Kalau kita sholat sendiri kasih jeda sebentar. Kalau kita menjadi imam kasih jeda yang sekiranya di jeda itu makmum membaca Fatihah sehingga sempurna melakukan kesunahan. Ketika imam baca Fatihah makmum mendengarkan, sebab jelas perintahnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Makanya saya pernah dibawa jamaah, saya di mobil yang saya setel itu sholawatan. Ustadz, kenapa kok enggak Quran saja yang disetel? Lah kalau Quran kita bicara haram kita. Sebab idza quri'al Qur'an pastami, kayaknya bagus sambil nyetir. Lalu yang kita hidupkan lewat tip kita Quran, kan bagus kayaknya kan? Apa kita bisa diam selama perjalanan sambil baca Quran? Kalau sendiri mungkin bisa. Kalau banyak orang, apalagi besti-besti kawan-kawan bedes-bedes semua, terkadang kita gunjing orang, kita kena dosa loh. Makanya musik aja yang disetel itu ya sholawat. Kalau Quran itu perintahnya jelas, idza quri'al Qur'an fastami'u kon rungokno, dengarkan. Sementara kita hidupkan murotal, tapi kita sambil ngobrol gunjing orang, pas gak?
mending setel musik aja lah, mending setel musik aja ya. Kita nggak kena dosa untuk tidak mendengarkan musik. Dah. Jadi prakteknya kalau jadi imam setelah Fatihah itu setelah amin maksudnya ya. Makanya amin itu satu-satunya pekerjaan sholat yang makmum disunahkan untuk barengi imam, itu amin. Selainnya nggak boleh. Selainnya harus di belakang imam. Rukuk nggak boleh mendahului imam. Sengaja mendahului rukun fi'li satu, maka sholatnya haram hukumnya. Kalau dia jamaah berarti hilang pahala jamaahnya, tapi sholatnya sah. Kalau satu, kalau mendahului imam atau sengaja terlambat dari gerakan imam rukun fi'li 2 kali, rukun fi'li berturut-turut batal. Jadi imam itu disunahkan setelah Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i mensunahkan Rabbighfirli dulu, baru amin. Setelah amin jangan langsung gas, tapi kasih jeda. Sekiranya jeda itu cukup untuk membaca Fatihahnya makmum, sehingga saat kita baca ayat atau surah, maka makmum benar-benar bisa mengamalkan sunnah istima'ul Quran, membaca Quran yang kita baca. Meskipun fi'il amar di sana tidak dilalatul wujub ya, tidak wajib, tapi hanya sebatas sunnah. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, la yazidu al-imam ala salasin fi tasbihatir ruku' was sujud. Imam perhatikan, saat ruku' cukup 3 kali saja tasbihnya. Kalau lebih hukumnya makruh. Saat jadi imam, kalau sendiri silakan. Apalagi rukun sholat itu kan secara garis besar terbagi menjadi 2. Ada rukun tawil, berdiri, rukuk, sujud. Ada rukun qasir, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Kalau di rukun tawil itu boleh berdiri 2 jam, boleh ya. Sehingga 2 rakaat hatam Quran saat berdiri 15 juz di rakaat pertama, 15 juz di rakaat kedua. Sebab apa? Berdiri rukun tawil. Rukuk boleh selama-lamanya saat sholat sendiri. Sujud boleh rukun tawil. Tapi kalau i'tidal enggak boleh. Duduk di antara 2 sujud enggak boleh. Apalagi kalau kita ngikuti ulama yang mengatakan i'tidal dan duduk di antara 2 sujud bukan rukun sholat sunnah itu. Kalau sholat sunnah, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i sunnah. Makanya kalau ada kiai hafal Quran, paham fikih, sholat tarawihnya nggak pakai i'tidal, nggak pakai duduk di antara 2 sujud, itu jangan langsung kita cela. Beliau lebih paham. Diyanatut Thalibin itu ketika membahas tentang masalah i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, ternyata dalam mazhab Syafi'i i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu hanya sunnah. Paham? Kalau mazhab Hanafi meskipun sholat wajib tetap sunnah. Makanya kalau kita umroh itu sering orang-orang India, kalau kita lihat sholatnya itu jarang yang pakai i'tidal. Wis pokoknya rukuk terus bangun sedikit aja langsung sujud. Begitu juga duduk di antara 2 sujud. Karena dalam pandangan mazhab Hanafi, meskipun dalam sholat wajib i'tidal, duduk di antara 2 sujud itu hanya sunnah. Yang wajib dalam sholat rukuk sujud. Makanya karena sholat jenazah gak ada rukuk sujud, gak perlu wudu, kata Imam Syi'bi. Tapi jangan diamalkan ya. Sebab itu hanya doa. Kalau sholat ya harus ada rukuk sujud ya. Keterangan ada dalam kitab Qutul Habib atau Tausyih Syarah Fathul Qorib. 3 kali saja, jangan lebih dari itu. Yang ketujuh, makanya saya menyimpulkan kayaknya Imam Ghazali ini terkhusus ketika menjadi imam,
Itu ngikut cara sholatnya sahabat Ibnu Abbas. Ini loh yang ketujuh. La yazidu fit tasyahudil awal ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammad. Imam kalau pas tasyahud awal cukup tasyahud tambah sholawat pada Nabi. Nggak perlu sholawat pada keluarga Nabi. Itu hanya sunnah. Kamu jadi imam, apalagi tambah doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma panjang itu. Inni a'udzubika min nadzabil qalbi min nadzabin nar min fitnah, panjang. Kalau sholat sendiri silakan. Kata Imam Ghazali, kamu jadi imam setelah tahiyat, batasan tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholawat pada Nabi saja cukup tersalam. Enggak perlu tambah sholawat kepada keluarganya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau tulis begitu. Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Karena sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang terakhir itu mukhtalafeh. Ya, ada yang menghukumi wajib harus kepada keluarga Nabi wa ala ali, ada yang hanya sunnah. Berarti kan sangat singkat itu tahiyatnya. Apalagi kalau kita tahiyatnya memilih redaksi yang paling singkat, at-tahiyatu lillah salamun alaika ayuhan nabi salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Singkat sekali. Karena redaksi tahiyat dalam adhkar itu banyak. Dan itu ada yang sangat-sangat singkat. Ada yang sangat-sangat singkat. Dan yang kedelapan, yaktasiru fir raq'atainil akhiratain alal Fatihah. Di rakaat ketiga dan keempat cukup baca Fatihah, nggak perlu baca surah. Dah, Fatihah saja dibaca dengan tempo yang standar, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, nggak perlu ditambahkan dengan membaca surah. Ini 8 perkara yang perlu dijaga sebagai adab atau etika bagi seorang imam sholat yang hukumnya sunnah. Mudah-mudahan bisa dipaham dan tentunya dipraktekkan ketika menjadi imam sholat. Cuma hati-hati, imam masjid di Batam dibayar, nggak boleh seenak kita. Terlalu cepat dikomplain malah nggak digaji nanti. Beda kalau Ustadz Naim imamnya nggak dibayar malah bayar orang itu. Nah beda ya, sesuai bayaran. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Pasti banyak kekurangan kekhilafan, banyak orang alim yang datang. Ternyata ada Kiai Munidi ya, aktivis Bahsul Masail. Sudah kangen kita dengan Bahsul Masail, lama nggak ada lagi Kiai ya, munadhara Bahsul Masail. Saya kira itu. Sekali lagi banyak kurang khilafnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan ilmunya yang sungguh sangat mencerahkan bagi kami para imam masjid. Sesuai dengan yang direncanakan tadi, kita masuk di sesi tanya jawab. Para imam dipersilakan. Di depan kita ada 2 narasumber. Yang pertama tentang fikih imamah, kemudian yang kedua dari Basnas terkait dengan sosialisasi kerjasama itu dengan Basnas. Barangkali mau ada yang bertanya, termasuk juga terkait dengan adab-adabul imam, dipersilakan. Mungkin kita buka 2 pertanyaan dulu. Satu terkait adabul imam, yang kedua terkait Basnas. Silakan. Iya. Gimana? Mau nama lagi? Mau menyampaikan? Iya, silakan. Mulai. Apa ya? Terima kasih waktunya. Setelah kita mendengarkan apa disampaikan oleh beliau dari Haji Agus Sumadi Berkasa, untuk kita
pada saat ini saya sampaikan tentang umur. Beliau tadi menyampaikan cukup luas, tapi ada hal yang memang saya sampaikan dalam umur itu betul ada doa dan sana. Yang namanya doa Allahumma inna kalau dia ada iman, kemudian sananya ini antara takbir dari doa itu sana, dan itu tak perlu kita amini oleh yang namanya makmum. Kemudian di samping setelah sana ada juga doa juga di situ, cuma kadang kita kurang. Wassallallahu ala sayyidina nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wassallam wasallam. Itu juga doa sholawat. Nastaghfiru juga doa. Wassallallahu juga. Nastaghfiru masa doa. Di situ kami, karena kami juga bagian dari imam, kami jadi imam membaca sana itu keras. Apakah ada referensinya? Ada, saya lihat di situ di kitab Ushul ada itu. Kata beliau itu yang namanya fikih ada perbedaan tetap. Cuma akan kami sampaikan itu ada gitu ya. Dan kalau ada bagaimana peran makmum, apakah disunatkan mengucapkan amin tidak bagi makmum mendengarkan bacaan sananya imam? Kalau mendengarkan, kalau enggak mendengarkan terlalu banyak jauh, di situ baca sendiri sana. Masalahnya amin makmumnya. Jadi masalahnya tadi yang itu yang dipermasalahkan juga amin. Amin. Itu memang ada korelasinya. Ya, ya. Yang kedua memang kami sampaikan ini adalah sebagai bentuk taklim ada mereka. Dikhawatirkan ketika imam itu diam, tak didengar bahasa imam atau takbir, dikira imam itu tidak baca apa. Kalau nanti sholat sendirian yang namanya makmum hanya cukup dengan doa yang di awal. Imam takbir itu tidak terbaca. Itu mungkin alasan saya, tapi ada dalam kitab tidak ada. Tapi yang ada itu adalah boleh dibaca keras yang namanya makmum mendengarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini fenomena dan terjadi di Batam. Saya sekaligus PNB sering jadi makmum ketika Jumat. Di situ jemaah dikasih kursi. Mungkin dia tidak bisa berdiri, kemudian dikasih kursi oleh PKM masjid. Dia posisi sholatnya itu berdiri. Posisi sholatnya itu duduk di atas kursi. Dia tak bisa berdiri. Tapi dalam posisi sujudnya, dia sujud tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi. Apa yang dipenuhi? 7 anggota harus nempel di pantai. Maka bagaimana cara sujudnya? Sujudnya hanya membungkukkan badan. Padahal dia kalau sujud itu bisa. Yang tak bisa berdiri. Sehingga diganti dengan duduk. Ketika dia mau sujud, tetap memberikan tanda membungkukkan badan lebih rendah ketika dia membungkukkan badan ketika dia duduk. Dan ini juga PR bagi kita. Setelah kita lihat referensinya, ternyata yang diperbolehkan hanya duduknya saja, duduknya saja, sedangkan sujudnya harus turun ke bawah harus. Kalau maka kita. Nah, ini juga kita sebagai imam, sebagaimana bayangkan oleh beliau Kiai Bersudi, imam itu tidak sekedar menjadi imam sholat, tapi jadi semua urusan itu adalah dari imam. Kemudian yang terakhir, Pak Kiai Haji Lukman, ini kan ketika sholat jenazah wahid gitu ya, sholat wahid. Nah, wahid kita sering menemukan masjid. Ini karena tadi itu saya termasuk TMB gitu kan. Ketika melaksanakan sholat, kadang niatnya itu Pak Kiai Haji Lukman usolli ala hadal jenazah wahid.
Saya tuh bingung. Jadi kenyataannya seperti musolli, kalau lagi musolli ada jenazah, tapi ini juga dan mungkin ini pokok ini juga kita juga yang terakhir sering untuk sholat Jumat kan wajib niat kan. Ini sebenarnya kan bukan basul masail. Iya. Mana itu mana? Ketika imam ini mau sholat, nanti kadang-kadang ada tuh orang kemudian mengatakan lagi sholat juga ini kan keliru menetapkan. Jadi sholat juga itu kita sholat sunnahnya sunnah untuk kita berjamaah. Kita sudah diberi adzan awal dan sudah iqamah. Jadi imam itu nggak usah kita sholat juga nggak usah itu sudah cukup dengan iqamah tadi. Itu sudah cukup. Yang untuk sholat berjamaah itu adalah untuk sholat sunnah yang dilaksanakan disunnahkan untuk berjamaah. Itu koreksi kami juga bagian dari kita, bagian daripada ide. Tapi menemukan di lapangan seperti itu mungkin adalah merupakan salah satu bentuk introspeksi kita sendiri. Mungkin kita lupa atau bagaimana sebagai penengah atau solusi hak di atau solusi Tanggapi sedikit aja sedikit. Assalamualaikum. Jadi terima kasih tambahan ilmunya ya. Makanya tadi kan saya sebut referensinya. Keterangan yang saya sampaikan tentang masalah kunut itu ada dalam Fathul Mu'in. Bahwa imam itu ketika sampai pada sana muji kepada Allah sir. Kalau beliau punya referensi kenceng, cuma permasalahannya makmumnya itu amin gitu loh. Nah, kemudian yang agak beda saya dengan beliau, kalau astaghfiruka itu menurut saya bukan bagian dari doa. Kalau doa itu kan faghfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosa kami. Tapi kalau saya mohon ampun kepadamu, ini doa enggak? Kalau menurut saya kok tidak termasuk doa. Tapi kalau menurut beliau doa, ya monggo. Sebab harus dibedakan antara faghfirli dzanbi dan astaghfirullahaladzim. Saya minta ampun padamu. Ini pernyataan doa atau tidak? Dengan ampuni dosa kami ya Allah. Nah itu saja ya. Tapi intinya banyak tambahan dari beliau. Kalau nanti dibahas panjang nggak selesai. Ahlul basul masail ya seperti ini. Makanya kata Habib Umar Mutahar itu basul masail cari-cari masalah gitu ya. Seperti imam itu nyindir saya mungkin karena beliau sering bermakmum pada saya. Jadi kecuali tahu terkadang salatu terkadang begitu jami'ah rahimakumullah. Kalau saya kembali pada kaidah al aslu, hukum asal sesuatu itu boleh. Saya tanya ke beliau, ada larangan nggak? Nggak ada kan? Berarti boleh-boleh saja. Demikian. Jadi inilah satu kelebihan Bapak Kota. Jadi banyak orang juga termasuk beliau community. Tapi saya malah lupa nyebut nama beliau. Oke, kita lanjut. Waktu kita sepakati 11.30 selesai karena yang disediakan mengurus soto itu kalau dingin jadi nggak enak ya. Silakan Kiai Mujib. Kasih mic, tolong kasih mic. Dokumentasi Pak Dayat, lobet aja. Jaga umur beda. Singkat padat Pak Basnas. Basnas ya. Ini Pak Kiai Basnas. Setelah saya mendengarkan paparan dari Pak Kiai Basnas tadi, jadi uang 20.000 yang dibukti karena situ di itu wajib gitu. Artinya seakan-akan dari bahasa beliau tadi yang disampaikan pengaparan itu
Basnas sudah banyak memberi, nanti kalau ada acara apa-apa kita berapa. Jadi Nggak ada suara masuk. dari kita, untuk kita kayak apa sebenarnya? Apakah yang diberikan kepada kami ini, ya, misalnya tidak ada yang 20.000 itu, ada yang tidak bayar misalnya, yang 20.000 itu, karena tadi ada bahasa wajib di kur kami ya, wajib bayar karena sudah boleh. Misalnya ada yang tersisa tidak bayar, maka kami tidak dapat bantuan apa masuk ke yang mustahil atau dari kita oleh kita untuk kita ini kayak operasi. Ini pertanyaan sekaligus apa minta penjelasannya. Seperti tadi materi kita di lab sama enggak jelas ya. Udah habis. Baterainya habis. Nggak persiapan powerbank. Dua dulu. Silakan. Siapa? Mugianto ya. Tinggal 5 menit toh. Tapi ke Basnas saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi telat pas datang ternyata dari PD ini menyampaikan organisasi harus ada laporan seperti ADART kita. Karena saya datangnya telat ya kita dengarkan dulu. Mungkin yang perlu saya sampaikan, perlu saya tanyakan dari PD ya. Apa yang harus dilakukan ketika tidak ada laporan di organisasi kita, entah itu di PD, entah itu di kecamatan, bahkan mungkin kalau sampai ada di kelurahan, itu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, sebenarnya tadi mau tanya di materi tapi sudah diwakili Kiai Muhyiddin, masalah sholat dengan duduk yang di kursi. Ini memang sebenarnya biasanya masalah itu orang itu bisa berdiri, yang tidak bisa itu biasanya mereka kerepotan di rukuk dan sujudnya. Tapi semuanya duduk dengan kursi, padahal berdirinya kuat, tapi sholatnya duduk. Itu yang kedua. Yang terakhir ini yang dari Basnas ya. Terkait kan kita tadi judulnya sosialisasi MOU IPIM dan Basnas. Yang tak dengar tadi belum ada sosialisasinya MOU yang tertera antara IPIM dan Basnas itu seperti apa. Terus nanti ketika misalkan IPIM katakanlah anggota kita kepengen berhubungan dengan Basnas, entah itu mencarikan bagian yang mustahil atau mencari pendanaan yang bagaimana, ini harus mendapat rekomendasi siapa? Apakah IPIM kota, apakah IPIM kecamatan, apakah asal anggota IPIM ini sudah cukup datang ke Basnas? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke Basnas, silakan. Sama Srum, silakan. Baik, sebelum saya langsung saja. Yang pertama, bahwa MOU itu nanti pelaksanaannya itu antar pengurus saja. Jadi intinya Basnas itu tak harus semuanya wajib bayar, nah, itu terserah. Karena itu infak itu kan sebenarnya tidak wajib sunnah. Tapi kalau semuanya mensupport, semuanya satu visi satu suara juga lebih bagus. Nah, kalau sudah MOU, itu diselesaikan secara internal saja. Nah, intinya Basnas supaya ada kebersamaan antar kita aja sebenarnya. Kemudian kalau sudah ada MOU, ketika ada apa-apa, Basnas itu enak untuk mensupport, mudah. Dan itu juga infak itu kan dia lebih luas daripada zakat. Kalau zakat itu sudah jelas, tidak harus ayat 60 itu adalah asnaf yang itu tak bisa dikotak-atik lagi, bahwa
untuk zakat ya, tapi kalau infak sedekah itu lebih luas. Nah, tinggal nanti kenapa biasanya kalau ada pengajuan Basnas itu pasti survei dulu, terutama yang berkaitan dengan dana zakat, betul tak ini masuk dalam kategori Basnas. Nah, sehingga kita ingin memastikan betul-betul bahwa penyaluran dana zakat itu aman syar'i tentunya. Nah, di Basnas itu ada 3 aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i tentu harus sesuai syariat Islam. Aman regulasi harus sesuai undang-undang. Aman NKRI ya harus tidak bertentangan dengan misalnya ada dana disalurkan untuk teroris, itu tidak boleh, itu tidak aman NKRI. Nah, kita menganut tidak aman seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan jadi Basnas ini kan SDM-nya terbatas. Kalau tidak ada yang menyampaikan, ya kami juga tidak tahu. Dan juga mustahil itu tak mau datang ke Basnas, padahal mereka itu perlu dibantu. Artinya ada yang melaporkan, Basnas tetangga satu ada orang susah, tapi mereka itu malu untuk itu disampaikan saya. Nanti Basnas insya Allah akan menindaklanjuti. Wafi amwalihim haqqun lis-sa'ili ada selama dia masuk kategori mustahil, insya Allah. Karena mereka itu datang ke Basnas kan mereka memang meminta haknya, bukan untuk minta. Dan dana itu memang dititipkan ke Basnas memang untuk diserahkan kepada yang berhak menerima sesuai syariat. Tapi nanti di lapangan yang menentukan. Dan karena ini Basnas juga ada pertanggungjawaban, Basnas ini kan nanti akan diaudit, ada audit syariah, ada audit KAB dan lain sebagainya. Tentu ada beberapa syarat. Nanti kalau Basnas minta syarat-syarat, nanti tolong sertakan syarat. Kalau misalnya minimal syarat tidak mampu dari RT/RW, itu salah satu memang syarat wajib yang memang harus ada untuk memastikan bahwa ini tidak mampu, atau kalau tidak dari masjid. Kemudian kalau dari anggota IPIN misalnya lebih menguatkan lagi, boleh rekomendasi dari IPIN, mungkin dari IPIN pusat nanti dilihat dan sebagainya. Tapi pada dasarnya selama ada permohonan, insya Allah Basnas itu akan tetap menindaklanjuti, dan selama itu masuk kategori bisa dibantu, insya Allah Basnas tetap membantu tanpa melihat yang lain. Yang tadi MOU dan lain sebagainya untuk meyakinkan saya untuk apa istilahnya sama itu akan lebih tapi kata kuncinya selama mereka itu berhak dibantu, insya Allah dibantu. Insya Allah terjawab Ustaz ya, dua-duanya saya. Nampaknya sudah dingin suasana, dingin sotonya juga. Saya sedikit menambahkan, sahabat-sahabat Aimah, tadi terkait dengan pertanyaan Ibu Gianto, kalau memang AD-AD-nya mengatakan di pasal 10 ayat ketiga bahwa keuangan organisasi itu dilaporkan setahun sekali, itu ada RT-nya. Bagaimana kalau tidak? Ya disinilah perlunya adanya pertemuan bulanan. Di setiap pertemuan bulanan yang kita mulai malam ini dan ke depan akan ada terus. Ini nanti akan teratasi pelanggaran-pelanggaran. Kenapa nggak ada laporan? Karena nggak ada ini, karena kita nggak ada kegiatan. Maka di sini kita ke depan harus perbaikilah. Kalau bagaimana kalau tidak ya perbaiki ini diperbaiki, dan sebentar lagi kepengurusan itu kan berakhir. Di bulan Januari nanti kepengurusan ibu kecamatan akan berakhir, dan kita nanti akan siapkan regulasinya, aturannya untuk semua 12 kecamatan
menyelenggarakan muscap ya. Di kecamatan itu musyawarah cabang, kalau di kota musyawarah daerah. Karena tinggal beberapa bulan, kemarin kami di kota rapat khusus membahas terkait hal-hal yang kekurangan